standby di ruang Zoom-nya, soalnya kalau dilihat sini sudah pada off cam semua. Ya, halo Bapak Ibu. Masih Bu. Masih ya. Yang Masih Bu. Sambil Sarmalina, Ketua mendengarkan, SPI, Bu menyimak. Sarmalina, masih mengikuti Bu? Ya, mudah-mudahan masih ada semua di balik laptopnya ya. Kita mulai lagi, gimana Bapak Ibu ya? Siap ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat kita break dulu sebentar, langsung kita tayangkan kembali. Mas Majid. Ya, sampai di sini tadi ya Bu ya? Belum sebelumnya? Ah ini, ya baik. Silakan kepada Ibu Ivelda Nengsi untuk melanjutkan lagi pemaparannya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Semoga semangatnya nggak terputus juga seiring dengan terputusnya koneksi kita tadi ya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita ke risk management. Saya menempatkan lini pertahanan organisasi itu pertama agar kita semua paham kita di organisasi ditugaskan sebagai apa, dan paham kita di organisasi berfungsi sebagai apa. Bapak Ibu bisa lihat sekarang di lini 1 atau di lini 2 atau di lini 3. Nah ya. Kemudian gunanya kita paham masing-masing lini dalam organisasi itu adalah agar kita bisa menerapkan risk management dengan baik. Ini adalah prinsip manajemen risiko. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya mengajarkan manajemen risiko berbasis ISO 31000-2018. Itu adalah standar manajemen risiko yang paling tinggi di level internasional, dan Indonesia mengadop manajemen risiko itu secara penuh yang melalui BSN ya, Badan Standar Nasional. 2018 juga ada kodenya, nanti kalau mau nanti Bu Tari saya kasih filenya ya. Dan ini murni semuanya saya kasih di beberapa ISO 9001 2015, karena saya orang ISO ya Bapak Ibu. ISO 9001 2015 mengenai sistem penjaminan mutu, di dalamnya juga menilai risk management. Dan risk management yang dinilai itu adalah ISO 31000-2018. Meskipun dibilang ada pertanyaannya, loh ISO 9001-2015 kan tahun 2015, kenapa mengadop ISO 31000-2018? Tahunnya kan lebih muda yang ini. Nah, itulah ISO, dia pasti akan menyesuaikan dengan yang terbaru. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam ISO itu sendiri Bapak Ibu, kita memiliki 8 prinsip manajemen risiko yang kalau kita uraikan satu-satu. Pertama, manajemen risiko itu harus terintegrasi. Artinya apa? Nggak bisa Bapak Ibu bilang, ini nambah kerjaan saya loh, nggak bisa. Karena kenapa? Kalau dibilang seperti itu, maka integrasinya nggak akan tercapai. Maka sejatinya agar mudah mengintegrasikannya, maka di setiap program kelola dulu risikonya. Sehingga kita tahu program ini worth it nggak sih untuk membantu saya mencapai tujuan saya. Itu tujuannya. Jadi harus terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah dia terstruktur dan komprehensif. Ini yang paling penting. Pekerjaan itu terstruktur Bapak Ibu. Artinya apa? Manajemen risiko tidak akan pernah hadir di akhir. Karena kalau di akhir itu namanya reporting ya, pelaporan. Maka manajemen risiko itu selalu hadir berbarengan dengan perencana, dan dia memiliki struktur organisasi sendiri di risk management risiko yang tadi sudah saya sampaikan. Ada risk management unit yang di dalamnya dipimpin oleh seorang risk manager, kemudian di bawahnya ada risk owner, ada risk officer. Risk owner itu siapa? Bapak Ibu yang menjadi kepala unit di bagian-bagian organisasi kita ini, dan risk officer-nya adalah staff-staffnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di prodi misalnya kewalahan menganalisis risk manajemennya,
berdua sama stafnya, karena staf itu juga tahu dengan kegiatan di prodi itu sendiri, maka mungkin staf mengidentifikasi ini aja macamnya. Nanti menentukan ini high risk, low risk, nah itu baru kerjanya Bapak Ibu sebagai kepala unit misalnya ya. Itu artinya memudahkan Bapak Ibu. Sehingga terstruktur dan komprehensif itu, dia menyangkut seluruh aktivitas organisasi. Tidak bisa tidak. Ya, seluruh aktivitas apapun itu. Bahkan sederhananya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu digaji ke sini, maka gaji Bapak Ibu itu oleh Kementerian Keuangan itu dianalisis risikonya. Kalau kamu tidak produktif, ngapain kamu saya gaji? Sederhananya gitu. Ya. Perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu, BPKP pada intinya, karena BPKP se-Indonesia ini sudah latihan dengan saya Bapak Ibu ya, rata-rata dari mulai Sumatera sampai ke Papua sana, ya bahkan inspektorat juga sudah kita latih di risk management. Ada perwakilan BPK juga terakhir dengan kita, Komisi Yudisial juga ada dengan kita. Nah, mereka sudah mulai, BPK sendiri sudah mulai menganalisis konsep keuangannya. Kalau sekarang Bapak Ibu masih nerapkan kualitatifnya saja, maka BPK hari ini sudah mengejar kuantitatifnya. Artinya apa? Ketika program ini berbiaya sekian, tapi hasil tidak ada, maka BPK dengan senang hati meminta Bapak Ibu mengembalikan uang negara. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap kita dengan manajemen risiko ini. Karena saya melihat COVID kita 2 tahun, ya mungkin Bapak Ibu dipotong anggaran oleh negara, karena kan kita masih PNBP. Tapi kita jalan gak sih? Jalan, artinya apa? Uang selama ini sebetulnya mungkin terlalu banyak buat kita, karena toh kita cukup gitu. Makanya negara mulai melihat efisiensi pekerjaan kita itu berdasarkan risk management. Ketika kita buat program ini ada impact atau tidak, maka sejatinya penjaminan mutu juga bekerja sama dengan risk management itu mengusulkan. Maka kalau program kerja itu ya Bapak Ibu, urutlah dia dari visi misi. Kemudian dari visi misi itu turunkan budaya organisasi kita dulu, kemudian plotkanlah program kerja itu. Jangan sampai program kerjanya tidak mencapai visi misi. Maka penjaminan mutu itu tugasnya gitu. Mensurvei, sudah sejauh mana visi misi itu tercapai di tahun ini? Sudah berapa persen pencapaiannya? Jangan-jangan nanti dibiarkan begitu saja malah ternyata enggak mencapai visi misi. Maka dengan ada survei kita akan lihat program-program mana yang ternyata sesuai untuk mencapai visi misi, program-program mana yang tidak sesuai dengan mencapai visi misi. Maka risk management juga hadir di situ Bapak Ibu. Tidak bisa, dia harus harus include di dalam organisasi itu. Nah, kemudian selanjutnya dia bersifat dinamis. Ya Bapak Ibu, manajemen risiko itu bersifat disesuaikan. Nah ini ciri Bapak Ibu, disesuaikan itu kenapa? Organisasi kita itu beda dengan orang lain. Ya, Poltekkes Kemenkes Palembang, saya yakin organisasinya berbeda dengan Poltekkes Kemenkes yang ada di Padang. Itu beda. Karena kenapa? Dia punya yang nomor ini, faktor manusia dan budaya. Di Palembang mungkin ada budaya begini, di Padang ada budaya yang beda lagi. Sehingga mungkin kalau di Padang ngomong begini itu baik-baik saja. Di Palembang ngomong begini itu ternyata kasar misalnya. Ya, itu menunjukkan ada perbedaan, kalau saya menyebutnya gaya selingkungan kita tuh beda. Ya, mungkin Bapak Ibu sederhana ya, kalau Kemenpan itu menginstruksikan Ramadan itu masuk jam 8, keluar jam 3. Sebentar lagi kita Ramadan ya Bapak Ibu. Begitu instruksi Kemenpan, seluruh ASN itu masuk jam 8, keluar jam 3. Tapi karena kami di Batu Sangkar itu Bapak Ibu, rata-rata dosen itu tidak menetap di Batu Sangkar. Hampir 50% tuh bolak-balik dari rumahnya Bapak Ibu, termasuk saya. 1,5 jam bolak-balik dari rumah. Ya, 3 jam malah, 3 jam, 1,5 jam pergi, 1,5 jam pulang. Jadi 3 jam bolak-balik dari rumah ke kampus itu. Maka rektor itu membuat edaran. Apa edarannya? Kita masuk tetap di 7.30, keluar lebih awal 2:30. Artinya apa? Jam kerja kan yang dihitung oleh Kemenpan itu.
Jam kerjamu berapa selama puasa? Nah artinya apa? Toh kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh tuntutan negara ini. Nah itu namanya gaya selingkungan. Kita mungkin punya cara-cara yang berbeda. Makanya nggak akan pernah sama Poltekkes di Padang dengan Poltekkes di sini. Kalau ngambil kebijakan mungkin nggak akan sama. Itu makanya dia disesuaikan. Kemudian dia inklusif. Inklusif itu dia menyeluruh, masuk ke dalam organisasi, kemudian kalau itu di dalam ya Pak Ibu, di dalam organisasi itu sendiri. Jadi sejatinya apapun aktivitas kita itu sudah harus berbasis manajemen risiko. Dan dia bersifat dinamis Bapak Ibu, prinsipnya dia bersifat dinamis. Apa dia dinamis? Ya berubah-berubah. Ya. Hari ini mahasiswa Bapak Ibu kebanyakan dari Palembang, mungkin tahun besok kebanyakan dari Sumatera Barat. Beda lagi dong cara penanganannya, oh beda lagi. Ya, makanya dia harus disesuaikan, dinamis, dia berubah-berubah. Maka manajemen risiko itu tidak bisa dihapuskan. Ya, risiko itu tidak bisa dihapuskan dan risiko itu tidak bisa nol. Ya. Seorang risk manager tugasnya bukan untuk menolkan risiko. Ya. Kalau ada risk manager yang disuruh menolkan risiko, berhenti Bu. Ya, berhenti aja. Karena menolkan risiko itu berarti membangkrutkan organisasi. Kan organisasinya mati, nggak ada risiko berarti kan? Organisasi yang mati yang nggak ada risikonya. Kita hidup sedemikian rupa ini saja. Selagi kita hidup ada risiko kita. Mati pun kita dihadapkan dengan risiko yang lain lagi. Maka kalau organisasi ingin menolkan risiko, maka mati dulu organisasinya. Karena upaya menolkan risiko itu adalah upaya membangkrutkan organisasi. Ya, enggak ada. Risiko itu sifatnya hari ini kita tangani, mungkin turun risikonya atau mungkin muncul risiko lain. Ya kan ada, selama masih ada proses, maka selama itu risiko pasti akan ada. Maka tugas kita adalah mendeteksi sedini mungkin apa-apa saja risiko yang mungkin hadir, sehingga ketika terjadi kita tidak kaget lagi dengan risiko tersebut. Nah, kemudian manajemen risiko harus berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Bapak Ibu, risk management di Kemenkes itu sudah memiliki permen, peraturan menteri nomor 25. Ya, artinya apa? Risk management itu tidak lagi menjadi suatu kewajiban. Harusnya sudah menjadi suatu kebutuhan. Maka saya berharap dengan senang hati Bapak Ibu yang ada di Poltekkes ini, mari sama-sama mengikhlaskan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk kampus ini, mulai berbenah menerapkan manajemen risiko dengan baik. Ya, karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin menganggap ini beban tambahan. Benar Bapak Ibu. Contohnya saja Bapak Ibu yang dosen misalnya ya, disuruh mengantor, kemudian disuruh mengerjakan ini itu segala macam. Kemudian akhirnya mungkin tugas pokok kedosenan kita udah nggak ada lagi kita penuhi misalnya. Itu artinya kan Bapak Ibu lagi mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lainnya. Nah artinya apa? Ya kita harus ikhlas dengan hal seperti itu. Ya, makanya harus pandai kita dengan risk management. Ini penting apa tidak? Ya, harus bisa kita menempatkan mana yang urgent, mana yang tidak. Karena kita berada di bawah aturan negara, memiliki menteri yang berbeda juga, bahkan permennya sudah keluar juga, maka mau nggak mau itu sudah dijadikan sebagai kebutuhan. Ya, kemudian tadi faktor manusia dan budaya sudah saya singgung. Dan terakhir adalah paling penting, yang terakhir. Manajemen risiko itu adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi hari ini risikonya sudah oke, terus besoknya diabaikan saja lagi. Belum bisa Bapak Ibu. Boleh saja kalau risikonya memang sudah tertangani, tapi jangan pernah menghapus risiko. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu menghapus risiko, nanti tiba-tiba muncul risiko yang sama, kelabakan lagi analisisnya. Ya, maka tugas kita di risk management itu adalah menonaktifkan risiko sembari terus memantaunya. Itu tugasnya kita. Maka kalau ada risiko yang hari ini datang dia masih tinggi, maka turunkan dengan cara memanage risiko, dengan cara mitigasi risiko sampai pada level nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun risikonya sudah menjadi biasa bagi kita.
Itulah tugasnya risk management. Ya. Dan saya yakin setiap kita menangani risiko akan muncul risiko lain. Ya, muncul risiko lain bagi kita. Sehingganya setiap hal yang kita lakukan, penting yang kita mendokumentasikan risiko itu dalam rangka kita akan tahu. Kalau ini kita tangani, kira-kira akan dampaknya risiko kemana perginya. Makanya risk register atau risk dashboard istilahnya itu menjadi wajib kalau kita menerapkan manajemen risiko. Bapak Ibu kalau ditanya menerapkan manajemen risiko tidak? Iya, pertanyaan selanjutnya adalah mana buktinya? Buktinya apa? Bukti fisiknya adalah risk register. Kalau enggak punya risk register, maka belum menerapkan manajemen risiko. Ya, kalau risk management gimana? Penting juga. Alhamdulillah, Poltekkes menyautinya membuat satu unit khusus. Ya, penting. Tapi sudah ada tunjangannya, Bu. Ikhlas ya, Bu. Ikhlas. Karena kenapa? Mungkin diadakan hanya untuk memenuhi kewajiban mungkin baru, ya. Dan karena memang ada pun unit, ini Poltekkes biasa menurut saya karena bisa menghadirkan unit. Kalau di kami itu sifatnya baru, saya nggak tahu ya Pak Ibu nanti cocok benchmarking ke kita ya. Karena kalau di kita itu sifatnya hanya ditempelkan saja. Ditempelkan misalnya di fakultas, saya misalnya, di fakultas saya. Iya. Tapi kan Ibu sudah ada risk management unitnya, UPR-nya sendiri, kita belum ada. Nah, jadi dengan begitu saya yakin ini Bapak Ibu hadirnya unit manajemen risiko ini adalah suatu hal yang ya menurut saya itu adalah wajib memang ya. Tapi bagusnya tadi saya katakan Poltekkes ini sudah berani mengambil suatu kebijakan untuk membentuk unitnya. Di beberapa organisasi malah mereka nggak bisa. Karena kenapa? Terkendala regulasi, terkendala ini, terkendala itu ya. Berbagai macam lah alasannya. Ya. Kemudian dari prinsip manajemen risiko ini Bapak Ibu, yang paling penting dari keseluruhan itu adalah bagaimana menerapkannya. Ini adalah kerangka kerja manajemen risiko. Ya, kerangka kerja manajemen risiko. Bagaimana cara menerapkannya? Saya sebetulnya senang kalau Pak Direktur di sini tadi, rupanya keluar. Karena kenapa? Puncak risk management itu terletak di tangannya Direktur. Kepemimpinan dan komitmen. Harusnya perkinnya Direktur nanti memuat di dalamnya risk management. Perjanjian kinerjanya Pak Direktur nanti dengan kita yang di bawahnya ini memuat risk management. Karena kenapa? Kalau enggak seperti itu, saya yakin masih malas orang kerjakannya kan ada dalam perkin. Kan enggak diperjanjikan dalam kinerja. Artinya Bapak Ibu, kalau belum ada dalam penilaian kinerja, artinya ya mungkin Bapak Ibu lagi sosialisasi SKP juga ikut kan ya? Saya sudah selesai Bapak Ibu, sudah ngisi, sudah melaporkan juga. SKP itu kan berisi hari ini kalau bicara SKP ya, alhamdulillahnya saya satu frekuensi dengan Bapak Ibu, jadi bekerja di posisi yang sama juga. SKP itu kan isinya perkin, ya. Kalau di kami rektor punya kinerja diteruskan, maka sebetulnya SKP ini kalau saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu sedikit trik pemerintah ya. Sebetulnya SKP itu pemerintah sedang mengkerdilkan perguruan tinggi. Pertama, dia tidak akan memiliki lagi posisi wadek atau wakil direktur. Karena direktur itu kan kerjanya langsung ke unit-unit di bawah. Iya kan? Buat apa wakil direktur? Enggak ada fungsinya. Sehingga perkinnya rektor atau direktur bukan ke wakil direktur, tapi ke dekan-dekan di fakultas-fakultas. Karena itu unit pelaksananya. Bukan wakil rektor. Itu dalam tanda kutip. Bapak Ibu boleh pelajari sejarahnya. Sehingga nanti ada kemungkinan pemerintah itu, perguruan tinggi itu tidak lagi memiliki wakil rektor atau wakil direktur, hanya memiliki sekretaris. Ada kemungkinan ke sana. Sehingga dekan-dekan juga nggak boleh wakil dekan lagi, memiliki sekretaris. Ya. Perkinnya seperti itu. Perkinnya
dekan langsung kepada kajur, ketua jurusan atau ketua prodi. Perkinnya prodi itu kepada dosennya. Ya, sehingga SKP kita itu memuat apa yang ditulis oleh prodi, diturunkan oleh kita sebagai dosen, sebagaimana kita, sejauh mana kita mencapai target yang diberikan oleh prodi kita tadi itu, perjanjian dia untuk mendukung dengan fakultasnya kita. Jauhnya seperti itu. Kemudian mungkin isu yang paling panas hari ini adalah SKP itu sekarang menjadi dasar untuk penilaian kenaikan pangkat. Ya, Bapak Ibu ya. Kita PAK 2019, Pak 2019 sudah resmi dicabut. Ya. Sekarang kita dialihkan dengan SKP yang modelnya adalah Perkin. Artinya Bapak Ibu, Perkin itu sendiri menjadi dasar Bapak Ibu naik pangkat. Tadi bincang-bincang saya dengan Pak Direktur. Pak, kalau Bapak nggak suka dengan Bu Tari, berarti Bu Tari nggak akan naik pangkat ya Pak? Karena boleh jadi itu adalah like and dislike. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kinerja bagus, tidak pandai pula mempoles dengan direktur, dia boleh saja mungkin tanda tangani SKP Bapak Ibu tidak dengan sangat memuaskan. Mungkin cukup saja mungkin nilainya. Kalau cukup kapan naik pangkatnya Bapak Ibu? Ya, kapan naik pangkatnya? Maka perlu dianalisis risk management yang begini. Maka Perkin rektor itu harus ada risk management di dalamnya. Ya, maka jadikan itu sebagai penilaian kinerja. Bagi siapa saja yang tidak memiliki risk management, berarti kinerjanya kurang. Boleh bikinkan seperti itu. Kalau sudah masuk dia menjadi perjanjian kinerja Bapak Ibu, artinya itu menjadi penilaian oleh pimpinan sejauh mana kita berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingganya apa yang kita harapkan? Kita sama-sama mencapai tujuan organisasi. Bahkan kemarin itu saya bilang, aduh, profesor aja sekarang ditentukan oleh pimpinannya sendiri. Ya, KUM yang ditabung dengan SKP itu, SKP sangat memuaskan, KUM-nya 35. Ya Pak Ibu, KUM-nya 35. Artinya kalau kita menjadi profesor, sekarang mungkin lektor kepala di 400, profesor Bapak Ibu mungkin di 700, ya, guru besar di 700, Bapak Ibu mungkin butuh beberapa tahun saja untuk SKP-nya. Ya, 400 kalau sangat memuaskan terus kan hanya butuh beberapa tahun. Nggak perlu juga ada penilaian jurnal-jurnal ternyata lagi, skopus-skopus nggak perlu lagi. Tapi kemarin saya tanyakan, Pak, terus apa pentingnya kita publikasi? Katanya nanti kan akan ada wawancara. Nah, wawancara itu nanti akan ada pertanyaan seputar tulisan. Tapi kan yang paling penting hari ini itu SKP dulu. Kalau SKP-nya jelek, nggak akan mungkin bisa naik pangkat. Sederhananya begitu. Jadi kalau ada like and dislike itu terjadi Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu selamanya di sini cuma sampai golongan 3B, nggak naik-naik. Ya, yang lektor mungkin cuma sampai lektor gitu ya, nggak naik-naik ke lektor kepala atau ke guru besar, nggak naik-naik. Karena kenapa? Ya mungkin kita kontras dengan pimpinan, terus pimpinan menganggap kinerja kita buruk ya. Nah, tapi ada baiknya juga saya lihat Bapak Ibu. Kenapa? Posisi seperti itu menunjukkan kita harus seia sekata dengan pimpinan kita. Maka Perkin itu dibuat, itu kan dalam rangka mendukung apa yang diinginkan pimpinan kita. Nah, jadi sedapat mungkin kalau ini menjadi kebijakan, maka pimpinan adalah orang pertama yang harus memiliki komitmen terhadap manajemen risiko. Kemudian sama kegiatan untuk kerangka kerjanya dia harus diintegrasikan. Nggak mungkin Bapak Ibu ya udah punya manajemen risiko tapi nggak dipakai. Mungkin mohon maaf, seberapa efektif sudah dipakai Bu? Belum dipakai. Jangan-jangan cuma analisis doang, terus habis itu jadi laporan terus belum dipakai. Artinya itu risk manajemennya belum bisa diintegrasikan. Makanya Pak Rektor bingung ketika ditanya, berapa risikonya? Bingung. Karena kenapa? Karena belum diintegrasikan. Belum dimasukkan. Pimpinan kalau ngambil kebijakan harusnya buka manajemen risiko. Oh ternyata di unit ini bagian yang harus ditangani terlebih dulu. Panggil unitnya, apa masalahnya, apakah perlu saya menyediakan dana untuk menangani ini, ataukah perlu bantuan orang lain, tenaga lain untuk menangani ini, itu harusnya. Maka risk management itu akan sangat membantu pimpinan untuk mengambil kebijakan.
Maka sejatinya ketika register itu terkumpul akan mengakomodir seluruh risiko-risiko yang hadir. Mungkin ribuan macamnya kegiatan di kampus ini sehingga dia hadir juga beberapa risikonya di kelas-kelas mana. Maka sejatinya di kelas mananya itu